Kalau lagi libur biasanya ngapain, Kim? Biasanya kalau aku olahraga, lari-lari atau nyepeda gitu, muter-muter Sepedaan. ke Waduk Cengklik. Waduk Cengklik. Ini Tribuners tahu nggak nih Waduk Cengklik ada di mana ya? Nah, ngomongin tentang kegiatan mengisi libur ini kan setelah pandemi ini banyak sekali orang yang suka main sepeda atau mungkin sepedaan, bahasanya goes kayak gitu. Iya, goes. Aku juga selama pandemi itu juga sering sih, hampir tiap minggu sekali itu sama kayak komunitasnya kayak gitu kan ada. Ya. Banyak komunitas-komunitas muncul. Banyak banget sih, tapi sekarang menurut kamu masih ada ya? Masih dong. Masih ya. dong. Ya, buktinya yang kemarin ya nggak sih? Nah, ini Tribuners beberapa kejadian yang berhubungan dengan aktivitas bersepeda akhir-akhir ini kan viral ya di media sosial. Sebut saja ada pengendara motor yang mengacungkan jari tengah ke arah para pesepeda. Nah, bahkan membuat plat AA yang plat yang dikendarai pemotor itu menjadi viral di media sosial, trending topik di Twitter. Oke, tapi setelah viral aku lihat lagi di Instagram ditutupin tuh. Ditutupin ya, tapi apa gunanya udah kelihatan juga gitu kan ya. Ya juga sih. Nah, narasi-narasi dari kearoganan atau ke egoisan ya para pesepeda ini menjadi salah satu obrolan yang cukup hangat, bahkan panas juga di sosial media. Padahal nggak sedikit juga sih para pesepeda itu yang udah mentaati peraturan itu gitu. Betul. Nah, ngomongin tentang aturan Tribuners ini untuk diketahui bahwasanya pemerintah itu sebetulnya punya loh aturan khusus pesepeda terutama yang sedang beraktivitas di jalan raya. Nah, mungkin ini banyak yang belum tahu ya bahwasanya aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Oke, jadi ini di tahun 2020 kemarin ya Gilang ya ditetapkannya, mungkin karena emang selama 2020 tuh pandemi dan banyak banget sepeda yang dikeluarkan gitu loh. Jadi ada peraturan baru. Nah, aturan baru ini tuh sudah ditekankan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 25 Agustus tahun kemarin, dan ini tuh isinya penuh dan bisa dicari di Google, dan kita juga bakal kasih rangkuman sedikit-sedikit buat kamu biar kamu gak ribet-ribet gitu nyari di Google, barangkali nggak ada kuota gitu ya kan. Ya, nah intinya ini ada beberapa rangkuman terkait aturan itu karena emang mungkin juga sedikit para pesepeda atau mungkin para pengguna jalan yang mengetahui adanya peraturan ini. Nah, ini ada beberapa larangan yang tertuang di undang-undang di peraturan menteri ya, bukan undang-undang. Peraturan Menteri Perhubungan ini terkait larangan para pesepeda di jalan raya ini di pasal 8. Ada sejumlah larangan yang diperuntukkan bagi para pesepeda. Ini yang pertama itu membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan. Oke, jadi ini emang ya baru kita ketahui ya sekarang. Nah, jadi kan kadang itu emang bahaya sih. Ya, jangankan kecepatan yang tinggi, yang pelan aja bahaya ya nggak sih? Betul. Nah, apalagi ditariknya itu nggak ada alasan apapun, apalagi nggak ada mungkin lagi bocor rusak atau mungkin gimana gitu kan ya. Itu membahayakan. Oke, dan yang kedua itu juga mengangkut penumpang kecuali dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang sepeda. Ini maksudnya mungkin kayak yang angsang ya kalau bahasa Jawa. Angsang itu apa ya? Angsang tuh yang frame di belakang. sepeda. Iya, itu kali bahasa Inggris itu ya. Enggak, angsang itu ada kayak semacam tempat. Oh, itu pancian namanya. Bukan. Jadi berdiri di atas roda belakang itu kan. Itu atau mungkin duduk nyamping di kalau angsang frame. tuh lebih ke tempat duduknya. Oh, ini kalau misalkan ada tempat duduknya nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Tapi yang nggak ada itu dipermasalahkan. Betul. Jadi kalau bisa kamu pasang aja sekarang. Jadi kalau ada boncengannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada boncengannya, tapi dipakai untuk berdua itu nggak boleh dalam peraturan ini, apalagi lebih dari 2. Ngeri kali, satu aja bahaya lebih dari 2 ya. Nah, kemudian yang ketiga nih Tribuners, ini para pesepeda dilarang menggunakan atau mengoperasikan ponsel saat berkendara kecuali dengan menggunakan piranti dengar. Tulisannya seperti piranti dengar tuh maksudnya headset kali. Tapi ya kita tetap nggak boleh terlalu kenceng ya nyetel apanya gitu supaya misalkan ada klakson atau mungkin sirene ambulan, sirene pemadam kebakaran kita tetap bisa mendengarkan.
Oke, terus kamu juga tidak boleh menggunakan payung saat berkendara. Betul. Berarti kalau penjual somai itu gimana ya? Nah, mungkin ini yang dimaksud adalah ketika dipegang sendiri kan. Iya, mungkin kalau nggak ada kan, kalau somai itu emang untuk melindungi dagangan dia. Betul. Gitu. Tapi kalau Kok Agim kepikiran ya orang jualan siomay ya? soalnya aku sering beli. Oke. Oh gitu. Pemerhati tukang kendaraan. somai. Oke, jadi itu memang di aturannya di pasal 8 peraturan Menteri Perhubungan itu ditulis nih, Tribuners tidak boleh menggunakan payung saat berkendara. Nah, larangan kelima ini dilarang berdampingan dengan kendaraan lain kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas. Jadi misalkan Berdua. gitu. Itu nggak boleh sama kendaraan lain berdampingan tapi bener-bener sejajar gitu loh. Iya, Mungkin iya, iya, ngobrol, iya. Benar, bergunjing. Tapi kalau bergunjing ngeri kan. Ngegosip gitu ya, nggak boleh ya. Udah di jalan udah ngelanggar peraturan, ngegosip tuh ngelanggar peraturan juga. Terus yang terakhir, kamu juga kalau berkendara dengan berjajar lebih dari 2 sepeda itu tidak boleh. Kayak udah disampaikan sama kamu ya tadi ya. Kalau Ini beda lagi. yang poin kelima itu dengan kendaraan lain. Artinya Kalau ini sepeda berjajaran sama sepeda motor. Helikopter. Enggak ya? Maksudnya dengan sepeda motor. Ini ngelawaknya lucu nih. Atau mungkin ada angkot. Nah ini sepeda ngejajarin di sampingnya. Oh iya. Tapi kalau kayak gitu. yang ke-6 ini lebih sepeda dengan sepeda. Dengan sepeda itu berjajar maksimalnya 2. Oke, itu udah maksimal. Itu udah dikasih keringanan ya. Dikasih keringanan berjajar boleh maksimal 2. Nah. Selebihnya kalau lebih dari 2 nanti kamu malah dikira mau ngibarin bendera. Ya enggak? boleh. Kayak gitu. Jadi misalkan ini kan juga bermanfaat juga bagi Tribuners yang mau go west gitu ya. Misalkan berjajar 2 nih. Ada bapak-bapak. Iya, bapak ya. Ada bapek. PACK. Ada bapak-bapak misalkan marah gitu ya. Kenapa sampingnya? Nah ya ini bisa dibuktikan bahwasannya ini ada aturannya. Yang kita boleh kok kalau berdua, cuma 2 asal jaraknya juga jangan terlalu jauh. Satu di sisi kiri, ngeri di sisi kanan. kali. Itu mau ngapain itu? Kayak mau nyebrang deh, itu sama-sama mau nyebrang gitu. Jadi jaraknya juga deket-deket aja. Artinya aturan ini itu adalah lebih didasarkan pada keamanan. Aslinya ketika ini membahayakan baik diri sendiri ataupun pengguna jalan lain, itu dilarang. Benar. Dan emang kita kalau mau berkendara, bersepeda maksudnya. Bersepeda emang harus benar-benar safety banget. Selain peraturan-peraturan ini, kita tuh juga punya peringatan nih, bukan peringatan sih ya, kayak informasi aja nih ya buat para pesepeda yang harus memenuhi beberapa kriteria. Ketentuan. Iya. Jadi yang pertama itu kalau di malam hari pesepeda itu menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan atribut yang dapat memantulkan cahaya. Nah, jadi ini teman-teman goeser ini perlu adanya kayak semacam istilahnya itu, misalkan di belakangnya di bagian belakang sepeda ada LED yang bisa kelap-kelip atau mungkin Lampu bajunya- tumbler. Aduh. Mau karnaval Bapak? Iya. Atau mungkin bajunya yang glow in the dark atau kena Oke, benar-benar. biasanya kan warna-warna stabilo gitu kan ya. Atau ini bisa dikasih, kalau zaman kecil tuh ada moto kucing, tau gak sih? Nah, mata kucing. Mata kucing ya, itu yang merah-merah atau yang oran-oran kuning tuh ditemplokin tuh di sepeda teman-teman semua. Jadi kalau kena sorot lampu kendaraan dari Mantul. belakang itu mantul. Iya. Mantap betul. bener. Nah, ini kemudian ketentuan itu selain di malam hari itu tadi, Tribuners ketentuan kedua yang ada di undang-undang peraturan Menteri Perhubungan. Nah, ini kedua, ini pesepeda harus menggunakan alas kaki. Iya, nggak boleh ceker. Nggak boleh nyeker. Kayak Tapi gitu. ngeri juga ya nyepeda nyeker, orang itu kan buat pedal itu bahasa Indonesianya apa? Ya, pedal. Oh, pedal. Pedal. Nah itu kan juga lancip ya, kalau nggak pakai alas kaki kayaknya juga bakal sakit juga deh. Nah, intinya kembali ke keamanan. Takutnya kalau nanti kesakitan terus kram atau mungkin gimana terus kepleset gitu kan. Iya, ini banyak ngeri juga kan. sekali gitu. Jadi ini aturannya betul-betul untuk keamanan gitu ya. Oke, terus yang ketiga, kamu juga harus memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas, termasuk menggunakan sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan yang lain. Misalnya nih ya, kalau kita lewat di pasar kan emang tahu rame nih. Udah tahu pasar rame, ngebut-ngebut. Ntar malah nyerempet emak-emak bagaimana itu? Itu
Totalan. Urusannya panjang nih, totalan ini ya. Anda disuruh bayar ininya juga jangan-jangan sayurannya. Nah, kemudian nih Tribuners, ketentuan selanjutnya atau keempat itu adalah memberikan prioritas pada pejalan kaki. Betul apa yang disampaikan Hakim tadi, misalkan lagi di keramaian, mungkin di pasar gitu kan ya. Bener. Jadi pejalan kaki itu betul-betul diprioritasin. Kalau di lalu lintas kan memprioritaskan pejalan kaki, kemudian kendaraan dari yang kecil ke besar gede, gitu kan ya. Jadi kita jangan merasa misalkan pakai pas bawa sepeda itu merasa paling yang harus diprioritaskan. Padahal masih ada lagi di Ya. bawahnya ya, itu pejalan kaki. Betul. Terus berikutnya itu kamu juga harus menjaga jarak aman dari pengguna jalan yang lain. Oke, itu jelas ya. Jelas. Iya, 3M ya. Aduh, bukan. social distancing. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain. Iya, iya, Nah, iya. yang keenam, ini membawa sepeda dengan penuh konsentrasi. Ini ketentuan loh ya. Ketentuan, Artinya harus oke. dilakukan gitu kan ya. Oke. Membawa sepeda dengan penuh konsentrasi. Kalau lagi kepikiran utang, kepikiran cicilan, Iya, kamu mending ke debt collector sana. jangan. artinya harus konsentrasi. Iya, Jangan harus sampai konsentrasi. lagi ngantuk, lagi kurang tidur, kurang fit, itu dipaksakan untuk berkendara. Iya, nanti takutnya malah nubruk-nubruk kan juga berabe juga. Nanti malah keseret-seret tuh sama pihak-pihak berwajib juga ngeri juga. Ya. Mending kamu kalau kebanyakan pikiran tidur aja di rumah, jangan bersepeda. Kalau kamu pengen sehat bersepeda, tapi bersepeda juga dengan yang sehat. Dengarkan kata itu. Nah, itu tadi Tribuners, ada ketentuan dan juga larangan. Fullnya silakan deh, bisa dicek di peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020. Nah, misalkan ada pelanggaran nih. Pelanggarnya itu juga bakal dikenai sanksi sesuai dengan pasal 299 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, lalu lintas angkutan jalan. Oke, dan dalam pasal itu juga disebutkan kalau pesepeda yang melanggar aturan itu bisa didenda 100.000 atau pidana kurang lebih 15 hari. Nah, 15.000 100.000 atau kurungan 15 hari. Waduh, lumayan juga itu. Lumayan juga Makanya. dong. Udah kayak karantina loh sih. Karantina dapat apa gratis. Ayo, Ini amit-amit. enggak. Nah, makanya ini Tribuners, beberapa hal yang disampaikan ya. Semoga bermanfaat dan juga jangan lagi tuh ada yang viral-viral terkait Benar. sepeda. Banyak juga kan yang robos lampu merah kayak gitu. Tetap patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Oke, jadi kalau selengkapnya kamu bisa cek kayak yang dibilang Gilang tadi. Dan kita mau udah dulu nih ya Tribuners. Sekarang kita juga mau nyoba sepeda dengan taat berlalu lintas itu kayak gimana sih? Aduh, belum diservis tuh. ini Oke. ini pertanda ini ya. Nah, Oke, mungkin itu aja nih ya Tribuners, daripada kita lama-lama. Jangan lupa kamu untuk terus mendengarkan Tribunnews Podcast di Spotify dan juga YouTube. tribunnews.com. Oke. Kita jumpa lagi lain waktu. Aku Gilang. Aku juga Hakim Bye. mau pergi dulu. Dadah.